bagaimana cara menggunakan obat yang aman, bagaimana cara menyimpan, dan mungkin bagaimana kalau misalnya obatnya kadaluarsa, bagaimana memperlakukannya. Nah, ketika seorang dapat resep nih, saya misalnya dapat resep nih Kak, seharusnya apa yang harus saya lakukan? Sirup kering antibiotik gitu. Karena masa tahannya itu hanya 14 hari maksimal dengan suhu 2-8. Selamat siang pemirsa, jumpa kembali dalam program Kendang Sari Podcast bersama dengan saya Dia Hernani sebagai host di acara siang hari ini. Kendang Sari Podcast ini merupakan salah satu program edukasi dan informasi di Rumah Sakit Bunda Nana Kendang Sari Surabaya. Kami menghadirkan informasi-informasi yang terbaru dan update seputar kesehatan ibu dan juga anak. Nah, untuk episode siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan apoteker di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya. Kebetulan beliau juga adalah Kepala Instalasi Farmasi. Nanti akan bergabung dengan kita Apoteker Vina Marta Safira, S.Pharm, M.Pharm. Nah, kita akan ngobrol apa? Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana cara menggunakan obat yang aman. Nah, karena kita tahu ayah bunda tentunya di rumah juga punya persediaan obat atau mungkin ketika sakit menggunakan obat. Jadi harapannya dengan edukasi kita siang hari ini, ayah bunda dapat lebih tahu tentang bagaimana cara menggunakan obat dengan aman, menyimpan, dan kalau misalnya sudah kadaluarsa bagaimana harus membuangnya. Nah, nanti kita akan simak tips-tipsnya. Oke, sekarang kita sambut narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Kak Vina. Selamat siang Mbak Didi. Apa kabar? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Oke, nah ini Kak Vina ini kan Kepala Instalasi Farmasi ya di Rumah Sakit Bunda Nana Kendang Sari Surabaya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama bekerja di RSCA Kendang Sari? Bekerja di RSCA Kendang Sari sejak rumah sakitnya belum beroperasional. Wah, berarti sejak 2011 ini. 2011. Luar biasa. Februari saya masuk. Februari ya. Oke, jadi sudah tahu, sudah mengalami banyak cerita ya bersama dengan RSCA Kendang Sari. Dari awal belum ada pasien sampai sekarang, alhamdulillah ya Mbak Didi. Iya, berarti ini mulai masuk sudah di instalasi farmasi? Sudah instalasi farmasi. Nah, masih saya petugasnya satu orang waktu itu. Ya. Wah, kan sekarang kalau boleh tahu ada berapa teman-teman yang ada di instalasi farmasi? Sekitar ada 12-an orang. 12-an. Nah, jadi ayah bunda yang datang ke RSCA Kendang Sari tentunya bila mendapat resep dari dokter akan ketemu dengan teman-teman dari instalasi farmasi. Nah, kalau misalnya di sana ketemu Kak Vina, boleh lo menyapa ya. Nah, sesuai dengan yang akan kita obrolkan hari ini tentang cara menggunakan obat yang aman, kemudian cara menyimpan dan cara membuang kalau misalnya obatnya ini sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak Vina, yang saya tahu kan biasanya obat itu ada banyak macamnya ya. Ada di kemasannya itu warna-warna tertentu. Yeah. Ada yang hijau, ada yang merah. Nah, itu sebenarnya tujuannya diberi warna seperti itu untuk apa? Dan ada berapa warna-warna yang masyarakat perlu ketahui? Ya, benar sekali Mbak Didi. Obat itu macamnya banyak ya, yang ada logo-logonya. Karena obat itu kita dijualnya itu di macam-macam tempat yang ada izinnya, terutama. Yang obat yang bebas itu yang gampang kita dapatkan seperti di supermarket, di dekat-dekat rumah, di toko-toko kelontong. Itu obat bebas yang bisa kita beli tanpa resep dokter. Misalkan kayak kita demam yang isinya ada paracetamol aja, itu logonya hijau. Untuk yang logo biru itu ada bebas, obat bebas terbatas, itu juga boleh tanpa resep dokter. Kemudian untuk yang obat keras itu seperti obat flu yang ada obat untuk pilek, itu biasanya obat keras yang tidak boleh tanpa resep dokter gitu. Seperti kalau contohnya nih, maaf saya sebut merek, seperti itu kan kita susah ya mendapatkan obat tersebut kalau tidak membawa resep, seperti itu.
Terus yang paling berbahaya lagi, istilah yang berbahaya itu adalah yang golongan narkotika. Itu contohnya kalau yang rutin yang sering diminum kalau sakit saat kita batuk itu seperti itu, dan obat-obat bius lainnya itu biasanya injeksi yang hanya di rumah sakit saja. Contohnya seperti itu, Mbak. Berarti yang boleh dikonsumsi tanpa resep itu sebenarnya yang warna hijau sama warna biru ya. Hijau sama biru. Nah, kalau untuk yang warna yang keras tadi warnanya apa ya? Yang keras itu tulisannya K. Ada warnanya di logonya? Iya, merah. Merah. Yang narkotik tadi warnanya? Yang narkotik itu palang ya, ada palangnya. Warnanya juga merah. Oh, jadi yang berwarna merah ada dua ya. Ada satu K dan seperti satu antibiotik kayak antibiotik itu juga KK. Kan kita tidak bisa membeli bebas ya antibiotik gitu. Ya paling gampangnya ya itu yang obat flu itu loh. Obat flu kita kan kalau pilek gitu yang isinya misalkan pseudoephedrine itu tidak boleh kalau tanpa resep ya, Mbak. Ya. Nah, berarti ini ya informasi yang tadi sempat disampaikan Kak Vina nih tentang antibiotik. Ternyata antibiotik ini juga nggak boleh sembarangan minum ya, Kak ya. Karena kan biasanya kalau yang saya tahu kebiasaan di masyarakat itu misalnya lagi batuk, kasih aja antibiotik A, kasih aja antibiotik B. Nah, padahal ternyata penggunaan antibiotik ini termasuk yang golongan keras ya, Kak ya. Yeah. Jadi harus dengan resep dokter. Nah, jadi mungkin informasi untuk ayah bunda, kalau misalnya memang lagi sakit dan kata orang harus pakai antibiotik, sebaiknya jangan dulu karena penggunaan antibiotik tadi perlu dikonsultasikan dengan dokter. Nah, jadi ini kita sudah kenal macam-macam obatnya nih. Nah, kemudian ketika seorang dapat resep nih, saya misalnya dapat resep nih Kak, seharusnya apa yang harus saya lakukan dari resep itu? Apakah langsung, kadang soalnya mohon maaf kita bacanya nih nggak ngerti nih nama obatnya apa gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kami nih sebagai pasien ini, misalnya terima resep terus kami ke apotek ataupun kami membeli obat di toko obat bebas, seperti apa? Memang lebih mudah kalau kunjungannya langsung ke rumah sakit. Jadi dokter yang ada di rumah sakit, karena di situ pasti ada farmasinya itu obat-obatan yang diresepkan oleh dokter udah pasti ada di instalasi farmasi tersebut, karena obat yang ada di formularium rumah sakit ya, istilahnya seperti itu. Jadi pasien yang berkunjung ke rumah sakit otomatis langsung mendapatkan obat yang sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Kalau dari dokter yang berpraktek di luar rumah sakit, berarti kan pasien harus membeli obat yang di luar klinik tersebut, misalkan di apotek-apotek. Nah, itu kebanyakan macam-macam obatnya, mereknya beda dengan yang ada di resep. Nah, itu tugasnya dari apotek tersebut yang mendapatkan resep tersebut, mungkin mengkonfirmasi dokter yang menuliskan resep. Kami punyanya obat ini, apakah boleh dilayani sesuai obat kami, seperti itu. Dan kemungkinan juga pasien akan mendapatkan obat yang berbeda dari yang diresepkan, cuman komposisinya sama. Oke, jadi ini merek obatnya ya, berarti yang berbeda ya. Oke, nah selanjutnya mungkin tentang tadi ya, mengganti merek obat. Ada yang kita kenal istilah generik dan paten. Nah, ini bedanya di mana ya Kak ya? Kalau generik itu sesuai sama komposisi. Jadi kalau yang paten itu kita banyak istilahnya mitu ya di sini. Itu berbagai macam merek dan berbagai macam harga. Itu sebenarnya ya sama, cuman ada mungkin ditambahin dengan atau tambahan obat yang lainnya. Seperti itu kan, untuk membentuk suatu obat seperti tablet, sirup itu kan pasti ada bahan-bahan tambahan lainnya. Itu mungkin dari harganya itu yang mempengaruhi adalah di bahan tambahan yang lainnya, seperti itu. Tapi untuk generik pun ya sama-sama ya sudah bagus, sudah pasti berkhasiat juga. Oke, berarti sebenarnya tidak ada beda antara, kalau isi utamanya tidak ada beda ya Kak ya, antara generik dan paten. Hanya yang paten tadi ditambahkan beberapa bahan penunjang obatnya tadi ya Kak ya. Oke, nah tentang resep lagi, biasanya juga ada pasien yang saya minta kopi resep. Nah, sebenarnya manfaat atau cara penggunaan kopi resep ini untuk apa? Apakah memang semua pasien yang beli obat harus dapat kopi resep, atau kopi resep ini tujuannya untuk menebus obat atau membeli obat lagi di waktu yang
berbeda atau bagaimana Kak? Ya, idealnya kopi resep itu diberikan kepada pasien. Di kopi resep itu sudah jelas tertera obat itu sudah diambil atau belum diambil. Beberapa obat mungkin bisa kita ambil ulang. Ada beberapa obat yang kalau sudah diambil memang tidak bisa dilayani, tidak bisa diambil ulang seperti itu. Nah, itu apotek-apotek atau ya layanan penyediaan obat tuh ya sudah mengetahui tersebut. Kalau misalkan memang membutuhkan resep asli, pasti disampaikan kepada pasien tersebut kalau ini tidak bisa diambil ulang seperti itu. Kayak gitu. Itu pun banyak komponen, misalkan komponen racikan tersebut ya ada yang mengandung obat keras. Itu juga tidak bisa diambil seperti itu. Pasien itu harus kembali dulu ke dokter ya, dokternya untuk mendapatkan resep lagi. Oke, berarti tujuannya bukan untuk mengambil atau membeli obat di waktu yang berbeda ya, tapi sebagai penanda bahwa obat ini sudah pernah diambil seperti itu. Iya, itu bisa juga nanti misalkan anaknya sakit lagi berulang dengan keluhan yang sama gitu ya. Yang sama. Cuman kan namanya anak-anak, apalagi anak-anak, dosisnya tuh pasti selang beberapa bulan atau tahun kan ya jelas berbeda ya. Sebaiknya tidak menggunakan resep itu untuk mengambil obat ulang. Jadi sebaiknya ya tetap datang lagi ke dokter seperti itu. Sama ya beberapa kopi resep memang diminta oleh pasien untuk klaim kayak gitu. Nah, berarti sebaiknya memang tidak mengulang obat yang sama untuk kondisi yang serupa gitu ya. Harus atas pemeriksaan dokter terlebih dahulu. Kalau misalnya dokternya memang merekomendasikan, katakanlah dia harus menjalani terapi yang untuk satu diagnosa yang terapinya panjang dan harus mengkonsumsi obat itu. Nah, itu apakah perlu menggunakan resep atau ada jenis obat yang nggak perlu resep, dia bisa menebus seperti itu? Kalau yang itu tuh berarti termasuk yang lama pemberian obat. Memang dokter itu sudah memperkirakan pasien tersebut harus mengkonsumsi obat sekian waktu seperti itu. Jadi obat yang sudah diresepkan sama pasien pasti sudah diperhitungkan oleh dokternya. Jika nanti misalkan belum ada perubahan, perbaikan kondisi, bisa menghubungi dokternya kembali untuk diperiksa lagi oleh dokter tersebut sih. Nah, jadi untuk ayah bunda, kalau misalnya memang sedang menjalani terapi pengobatan yang cukup panjang, pastinya dokter sudah memperhitungkan ya ini harus habis berapa lama, dan nanti kalau sudah habis biasanya dokter akan menyarankan kontrol kembali, mungkin ada tambahan obat atau pengurangan dosis dan sebagainya. Jadi intinya menggunakan obat itu nggak bisa sembarangan ya Kak ya, harus ada indikasi yang jelas, harus ada aturan pakai yang jelas, dan kemudian memang disarankan oleh dokter seperti itu ya Kak ya. Nah, selain dari tadi penggunaan yang tepat tadi, apakah ada cara menggunakan obat yang aman yang perlu diketahui oleh ayah bunda? Ya, untuk penggunaan obat yang aman, yang jelas kita harus mendapatkan obat tersebut itu di tempat yang berizin, seperti ya di rumah sakit, di klinik, di toko obat yang berizin, di apotek gitu. Semua obat yang dijual di situ harus dipastikan obatnya asli dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Berarti itu tips cara menggunakan obat yang aman tadi ya, membeli di tempat yang jelas kayak gitu ya. Yang jelas, seperti itu Mbak Didi. Terus saat kita mendapatkan obat, misalkan pasien mendapatkan obat itu harus dicek dulu ya, kemasannya tersegel atau tidak, kemasannya masih bagus atau tidak. Yang terutama yang paling penting adalah tanggal kadaluarsa. Iya. Nah, ini yang ngecek berarti dari pasien ya yang menerima obat itu atau dari petugas yang menyerahkan? Ya, petugas yang menyerahkan. Otomatisasi itu kalau sudah sesuai sama SPO-nya pasti obat yang diberikan sudah benar, sudah mereka melakukan pengelolaan obat dengan baik dan benar kan pastinya. Sebagai pasien kita juga saat mendapatkan informasi obat, edukasi dari
petugas kesehatannya dari apotek atau dari instalasi farmasi yang di rumah sakit itu harus benar-benar dipastikan juga obat yang kita terima sesuai tidak sesuai untuk kita sendiri, kita sebagai nama pasiennya, nama obat yang kita terima sudah benar sesuai yang kita bayar sesuai dengan resep, terus jumlah obatnya, terus dosisnya, aturan pakainya, terus sediaannya seperti itu. Karena obat itu kan macam-macam ya Mbak Didi. Ada yang kalau kita di sini kan ibu dan anak di sini ada yang untuk ibu hamil, ada yang untuk anak-anak ya Mbak Didi. Yang kayak paling sering itu kalau seperti obat luar, anak kita yang demam tinggi kan dikasihnya supus ya, obat paracetamol atau ibuprofen dimasukkan ke dubur ya, dimasukkan ke dubur itu. Terus atau untuk ibu hamil contohnya sebagai penguat kandungan itu kan dimasukkan ke vaginal, jadi vaginal tablet. Jadi tablet pun ada yang vaginal seperti itu. Jadi penggunaannya itu harus disesuaikan dengan bentuk sediaan obat tersebut gitu. Jadi sebagai pasien juga wajib mendapatkan informasi yang benar dari petugasnya, dan pasien juga wajib memahami perintah dari resep tersebut gitu. Cara menggunakannya cara penggunakannya harus benar. Nah, Ayah Bunda, ternyata kita sebagai pasien itu juga perlu teliti, perlu cermat ketika kita menerima obat. Tadi disampaikan oleh Kak Vina, kalau kita menerima obat pastikan nama kita sebagai pasien sudah sesuai, atau mungkin nama anak kita atau keluarga kita yang sakit sudah sesuai. Lalu nama obatnya. Selain itu dosisnya kita juga harus cek apakah yang tertera di label obatnya, di kemasan obatnya sudah sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Lalu pastikan juga jumlah obat yang kita terima. Misalnya kalau itu bentuknya tablet, jumlahnya berapa tablet, atau tadi misalnya sirup atau obat luar, ya kita pastikan jumlahnya sudah tepat. Nah, tadi juga Kak Vina menyebutkan tentang beberapa jenis obat ya, dikatakan apa yang suspensi, lalu suppositoria. Ya. Nah, mungkin bisa vaginal tablet, dijelaskan sebenarnya ada berapa macam sih jenis obat itu, selain yang saya tahu kan tablet, kapsul, salep mungkin. Nah, ada berapa macam nih Kak jenis obat itu? Ini yang dimaksud adalah bentuk sediaan ya. Bentuk sediaan obat itu macamnya memang banyak Mbak Didi. Ya yang umumnya tablet, kaplet, terus kapsulnya itu pun ada kapsul yang atau tablet yang waktu integrasinya sudah disesuaikan. Terus sirup pun ada ada yang suspensi itu yang sirup yang kental seperti itu. Terus kemudian vaginal tablet itu yang harus dimasukkan vagina, terus supus masuk ke dubur seperti itu. Ada juga yang krim, salep, gel itu yang cuman dioles-oleskan di permukaan di permukaan aja, itu dioleskan tipis-tipis seperti itu. Dan itu yang sering dipergunakan di kami ya, RSCA Kendang Sari, soalnya kami melayani pasien anak dan pasien obgyn. Anak lebih sering menggunakan itu, seperti contohnya yang salep atau yang supo kan, kalau dia anak kita demam ya Mbak Didi kan, kalau panasnya tidak turun dimasukkan obat melalui dubur seperti itu. Oke, jadi ternyata banyak macamnya ya Kak ya jenis obatnya tadi. Nah, karena tadi disebutkan mengenai dosis ya yang perlu kita perhatikan. Yang saya pernah bacakan ketika di label obat itu ada yang dikonsumsi sebelum makan, ada yang dikonsumsi setelah makan, ada yang dikonsumsi 1 hari sekali, ada yang konsumsi 3 atau 2 kali sehari. Nah, itu sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh orang tua ataupun oleh kita pasien tentang cara mengkonsumsi obatnya. Misalnya obat itu dikonsumsi 2 kali, apakah harus dikonsumsi dalam rentang waktu yang sama atau bebas aja, yang penting kalau misalnya malam siang saya lupa, saya konsumsi sore, atau bagaimana? Seperti apa kayak? Iya, kalau untuk frekuensi pemberian itu cara gampangnya sebagai kita orang awam ya, pasien pun perhitungannya tuh 24 dibagi
berapa kali pemberian. Jadi kalau 24 misalkan dibagi yang di dosis yang diharapkan tadi 24 itu ya 24 jam sehari kan dalam satu hari. Jadi kalau misalkan Mbak Didi diberi obat tulisannya 2 kali 1 tablet, 2 kali sehari diminum 1 tablet, berarti 24 jam dibagi 2. Jadi selang waktu pemberiannya adalah per 12 jam. Seperti itu Mbak Didi. Per 12 jam. Kalau kita 4 kali sehari berarti 4 kali pemberian, berarti 24 dibagi 4. Jadi selang waktunya 6 jam. 6 jam itu sering di itu ya, sirup penurun panas. Biasanya dokter-dokter meresepkan 4 sampai 4 kali. 4 kali sehari 1 sendok. Oh ya, ini yang penting juga ya, Bunda sekalian. Sendok pun jangan sembarangan sendok ya. Sendok yang ada harus ada di kemasan tersebut. Jadi harus sendok takar gitu, karena sendok takar itu sudah jelas ukurannya. Sendok takar yang biasanya ada di bungkus obat itu 5 mili. 5 mili ya, dosis paling besar itu ya? Enggak, dosis yang anak. Dosis yang anak itu 5 mili untuk 1 kali pemberian. Kalau misalkan butuhnya setengah sendok, berarti separuhnya dari sendok tersebut ya. Terus kalau misalkan butuhnya 15 mili itu untuk dosis dewasa, itu berarti 3 sendok tersebut. 3 sendok. Gitu. Jadi jangan pakai sendok makan, tapi pakailah sendok takar ya, namanya sendok takar. Kadang dibilang sendok teh, tapi ya bukan sendok teh, itu yang sendok yang kecil ya, tapi bukan juga. Jadi sendok takar. Jadi mintalah ke apotik kalau tidak ada di kemasan kardusnya itu tidak ada sendok, mintalah ke apotiknya sendok gitu. Berarti bisa ya Kak ya, kita minta, karena saya tahu pernah saya beli obat, kemudian ketika saya buka nggak ada sendoknya, nggak ada, ataupun yang gelas plastik biasanya kan kalau nggak ada sendok ada yang kayak semacam cup kecil. Nah itu nggak ada, berarti kita pasien boleh minta ya ke apotek? Boleh, kalau di kami ada di farmasi kami ada. Itu yang kayak seperti yang cup itu biasanya ada di suspensi ini ya, obat mah kayak gitu. Itu sudah ada mili-milinya. Jadi kita minum sesuai sama takaran, ada ukurannya tadi, ada ukuran mili. Kalau sendok mudah kok mendapatkannya gitu. Kalau di farmasi kami ada. Jadi kalau di kardusnya tidak menemukan sendok, bisa minta. Nah nih saya tahu kan sendok ini rata-rata bahannya dari plastik ya, yang ada di kemasan. Apakah memang ketika kita minum obat takarannya itu harus menggunakan bahan plastik atau boleh logam? Misalnya sendok makan atau sendok teh yang ada di rumah ini kan dari logam. Nah apakah memang harus dari bahan plastik? Iya, itu sendok takar dari bahan plastik semua. Jadi aman ya. Nah kalau misalnya aman. Kita masyarakat nih nggak ada sendok takar, adanya sendok yang ada di rumah, memang kalau kondisinya terpaksa, apakah penggunaan sendok logam itu akan berpengaruh ke obatnya? Karena ukuran dari sendok-sendok kan tidak ada ukurannya ya itu. Berarti lebih mungkin ada mungkin ada plus minusnya dari miliannya tersebut gitu. Kalau misalnya terpaksa ya mau gimana lagi ya. Nah jadi kan tadi disampaikan oleh Kak Vina kalau untuk penggunaan obatnya itu dosis cara minumnya adalah 24 jam dibagi berapa kali anjurannya ya Kak. Misalnya dalam satu dapat obat 3 nih, dimana yang 2 obat minumnya sama-sama 3 kali dalam satu hari, yang satu kali sehari. Nah yang 3 ini kan otomatis minumnya bersamaan ya Kak ya. Nah itu jarak antara minum obat satu dengan obat yang lain itu berapa lama? Selama obat tersebut tidak saling berinteraksi, langsung diminum tidak apa-apa. Misalkan kayak tanpa jeda ya? Ya tanpa jeda, kayak ibu hamil kan dapatnya vitamin ya. Itu tanpa jeda langsung diminum tidak apa-apa. Seperti itu. Ya. Nah, taunya interaksi antar obat ini kita kalau awam taunya dari mana? Apakah memang nanti dari pihak farmasi atau pihak apotek kalau misalnya obat yang diberikan ini ternyata ada potensi interaksi, mereka akan menjelaskan atau bagaimana ya Kak? Iya, pasti akan dijelaskan dengan detail sama petugasnya. Misalkan obat yang harus diminum sebelum makan harus diberi jeda dengan obat lainnya. Misalkan seperti yang anak-anak sering pakai ya, penambah darah.
Oke. Ya seperti obat FE seperti FE. itu ya, ya Mbak Didi. Itu sebaiknya dijeda dengan obat lainnya. Seperti itu. Oke. Berarti ayah bunda ini harus cerewet, harus banyak tanya. Kalau emang nggak tahu atau misalnya ada hal yang ditanyakan terkait obat yang diterima, jangan sungkan atau jangan segan untuk bertanya pada petugas apotek maupun petugas farmasi yang saat itu melayani ayah bunda. Karena dengan kita mengetahui secara detail bagaimana keamanan atau bagaimana penggunaan obat itu, tentunya juga akan memberikan manfaat buat kita sendiri sebagai pasien. Seperti itu ya Kak ya? Iya. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang cara mengkonsumsi obatnya. Nah, sekarang cara nyimpennya nih. Nah, biasanya kan yang saya tahu itu ada beberapa obat yang harus disimpan di kulkas, tapi ada juga obat yang bisa disimpan di di udara suhu ruang seperti itu. Dan apakah memang kalau kita nyimpan obat itu harus punya kotak obat sendiri atau bagaimana ya Kak ya? Ya, pertanyaannya bagus ya Mbak Didi. Kalau obat itu memang sebaiknya terpisah ya dari yang lainnya. Terutama kalau kita punya anak kecil ya jauhkan dari jangkauan anak-anak gitu. Mungkin punya contohnya kotak P3K mungkin ditaruh di tembok seperti itu. Terus kalau untuk penyimpanannya tergantung apa yang ada di brosur obat tersebut. Karena tidak semua obat, kadang merasa gini biasanya obat habis dibuka terus habis itu masuk kulkas, masih ada kulkas, sisanya dan gitu disimpan ya, di kulkas. Tidak perlu disimpan di kulkas kalau memang tidak membutuhkan penyimpanan yang suhu dingin. Seperti itu Mbak Didi gitu. Kalau yang obat yang sering digunakan itu misalkan contohnya probiotik seperti itu, memang sebaiknya disimpannya di kulkas kayak gitu, yang membutuhkan suhu 2-8. Kalau yang obat yang lainnya biasanya suhu kamar lah ya 15-30 gitu. Pokoknya jangan kena sinar matahari langsung. Seperti itu. Ya, biasanya kan kita kalau orang tua apalagi itu selalu nyetok obat penurun demam ya Kak ya. Biasanya itu yang biasanya selalu ada di rumah keluarga atau rumah ayah bunda. Nah, biasanya ini nggak habis nih. Katakanlah sudah dikonsumsi, anaknya sudah nggak demam. Dan kadang orang tua kan kalau sudah nggak demam udah nggak usah minum obat. Nah, kalau misalnya ada sisa katakanlah tinggal setengah, itu apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah dibuang, kemudian disimpan nanti bisa dipakai kalau misalnya ada kondisi yang mengharuskan mengkonsumsi obat penurun demam itu lagi Kak? Iya, ini pertanyaan bagus sekali Mbak Didi. Ini sering dapat pertanyaan dari pasien-pasien ya. Obat itu ada macamnya ya, tanggal kadaluarsa dan beyond use date. Beyond use date ini adalah di mana masa obat itu setelah dibuka, pertama kali setelah dibuka dari kemasan primernya. Seperti itu. Kalau selama obat itu belum kita buka, misalkan sirup belum kita buka, ya sirup akan tetap efektif sampai dia masa ED-nya, sampai expired date-nya ya. Tanggal expired date yang ada di kemasan. Tapi ada juga obat yang BUD itu tidak tertera memang di kemasannya. Di kemasan obat seperti itu. Contohnya yang paling sering kalau di Gendang Sari ini adalah sirup kering antibiotik gitu. Sirup kering antibiotik ini kita sudah rekonstitusi itu dengan tambahan air, larutan air, mungkin 20 mili atau 50 mili. Nah, itu sudah kita kocok. Nah, itu ada masa berlakunya. Itu memang antibiotik memang harus habis ya, harus habis. Kalau tidak ada sisa ya wajib dibuang. Karena masa tahannya itu hanya 14 hari maksimal dengan suhu 2-8 gitu. Kalau tidak masuk kulkas. Ya, masuk kulkas. Kalau tidak masuk kulkas itu biasanya lebih rendah dari itu. Lebih cepat gitu. Ya lebih cepat. Terus kalau untuk yang obat yang tidak bercampur, itu obat yang kita campur ya, seperti contohnya lagi racikan. Ya, seperti contohnya lagi racikan ya, itu juga ada masanya. Gitu, menurut literatur sekitar 180 hari ya. 3 bulan. Gitu, ya itu ya? menurut 6 bulan ya, 3 bulan. 6 bulan.
180 ya, hari 6 bulan. menurut literatur itu. Terus tapi kalau untuk yang racikan mungkin sebaiknya konsultasi lagi ya dengan dokternya, karena itu kan dosis anak-anak, berat badannya segala macam bisa berubah gitu. Kalau yang sirup yang biasa yang tidak direkonstitusi, tidak ada tambahan apapun seperti yang kita sering punya adalah misalkan paracetamol sirup. Paracetamol sirup itu tidak ada tambahan apapun, tapi kalau kita udah buka itu dia bertahannya sekitar 35 hari saja. 35 hari ya. Kayak gitu. Berarti misalnya menurut ada literatur, sisa setengah botol dari sirup itu masih bisa digunakan kurang lebih 1 bulan saja. Ya, kalau misalnya lebih dari itu harus beli baru ya Kak ya, berarti sebaiknya nggak digunakan. Kalau dari menurut literatur yang saya baca seperti itu. Jadi patokannya expired date atau kapan obat itu tidak bisa digunakan itu dari tanggal expired date-nya atau dari kita buka segelnya? Itu dari kita buka segel, itu namanya beyond use date itu. Beyond use Memang date. itu tidak tertera di kemasan. Tapi kalau untuk yang tablet, karena itu sudah ada blister ya. Tablet, kalau kita beli obat tablet kayak obat flu misalkan itu sesuai sama tanggal ED, karena kan dia dikemas satu-satu ya. Persatuan itu dia istilahnya sesuai dengan tanggal ED-nya. Seperti itu, Mbak Didi. Nah, menarik ini ya Bunda. Jadi informasi-informasi yang sederhana seperti ini ternyata saya sendiri pun kadang sudah terlewat ya. Ternyata menyimpan sirup itu nggak bisa lama-lama. Kalau misalnya sudah nggak kepake dalam 35 hari ya sebaiknya dibuang, atau ya beli obat baru, atau tadi konsultasi ke dokter apakah masih sesuai dengan menggunakan obat ini atau harus menggunakan obat yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong tentang membuang obat nih Kak, biasanya kan begitu botol habis nih, atau ini sudah lewat 3 bulan, dibuang aja ke tempat sampah atau harus ada treatment khusus, misalnya botolnya dihancurkan atau mungkin kemasannya harus disobek atau bagaimana Kak? Iya, itu untuk obat-obat yang memang masih dalam rentang ED ya Mbak, tapi ternyata warnanya berubah, rasanya berubah, bentuknya juga berubah, itu sebaiknya sudah tidak dipergunakan lagi dan bisa kita buang. Nah, untuk membuangnya kita harus buang terutama label-labelnya terlebih dahulu ya. Jadi dihilangkan labelnya, logo obatnya dihilangkan, merek-merek obatnya. Gitu mungkin disobek-sobek seperti itu. Kalau sirup bisa kita tambahin air lagi baru kita buang, atau yang tablet kita bisa hancurkan dulu, kita kita gerus dulu gitu baru kita buang. Jadi misalnya ini botol sirup nih, ada kemasannya kan biasanya Kak ya. Ini kita kelupas. Iya. Kita kelupas botolnya, udah buang aja gitu aja. Kalau masih ada isinya sisa sirup, dicampur air baru dibuang. Kalau misalnya dibuang aja gitu, misalnya dibuang ke tanah atau dibuang ke saluran pembuangan gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya yang penting kalau dibuang di tanah itu yang bukan biologis ya. Jadi contohnya biologis itu apa Kak? Vaksin misalkan, contohnya vaksin. Tapi kalau di rumah tidak mungkin ya Pak ada vaksin. Biasanya kan sirup tuh yang sering kita simpen, sirup atau salep kayak gitu. Oke, nah kalau tablet tadi dihancurkan ya? Dihancurkan dulu ya Kak ya. Kalau misalnya salep ini tadi kan Kak Vina nyebutkan berubah warna. Nah, biasanya kan salep ini kelihatan sekali ya Kak kalau berubah warna, bening kemudian jadi lebih kekuningan. Nah, ini gimana? Dikeluarkan isinya, dibuang atau langsung dibuang? Kalau masih ada isinya ini dibuang di tempat sampah atau bagaimana Kak? Iya, bisa dibuang di tempat sampah, mungkin digunting-gunting aja, jadi kan bentuknya tidak berbentuk ya, kemasannya tidak berbentuk lagi, takutnya nanti disalahgunakan, bisa mungkin dijual lagi kalau ada orang yang menemukan. Berarti botolnya nggak perlu dipecah ya Kak ya? Khawatirnya botolnya bisa didaur ulang, dipakai gitu kan ya. Penting kan isinya udah tidak ada. Udah kita buang. Nih ayah bunda ya, kalau misalnya kita mau membuang obat, pastikan nggak asal buang dengan masih lengkap
labelnya, masih lengkap kemasannya. Jadi boleh kok dihancurkan, dikelupas labelnya. Kalau ini memang pil atau tablet bisa dihancurkan lebih dulu supaya obatnya tidak disalahgunakan atau tidak diperjualbelikan lagi. Khawatirnya kan dijual lagi karena masih utuh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Kak Vina, di RSCA Kendang Sari ini kan pasien kita itu mayoritas ibu dan anak-anak. Nah, kalau pasien anak-anak ini seringkali resep yang diberikan ini berupa racikan. Nah, apakah memang untuk membuat racikan ini membutuhkan waktu sehingga kalau untuk ayah bunda yang memang sedang menunggu obat jadi lebih lama atau bagaimana ya Kak? Iya, benar sekali Mbak Didi. Kalau pasti habis periksa anak sakit, yaitu hal yang paling mungkin bagi bunda dan ayah sekalian masih harus menunggu obat gitu. Nah, memang kebanyakan dari dokter anak pun meresepkan itu obat yang racikan ya, obat racikan itu jelas membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada obat yang langsung jadi, karena kalau obat jadi kan kita tinggal mengambilkan saja, tinggal menulis etiket menjelaskan. Tapi kalau untuk obat racikan yang sudah pasti kita harus awalnya menghitung dulu obatnya, obat yang sesuai resep ini kita butuh berapa obat, berapa buah tablet di masing-masing ini, terus apakah dosisnya sudah benar. Kami pasti harus mengkonfirmasi ulang seperti itu. Nah, belum lagi nanti setelah kita hitung benar, habis itu baru kita siapkan, kita racik, kita kemas lagi. Habis kita kemas nanti kita siapkan segala macamnya, etiket, aturan pakai itu, kemudian baru kita edukasi ke pasien. Jadi memang apalagi sekarang lagi meningkat ya kasus anak sakitnya. Jadi pasien yang berkunjung ke RSCA Kendang Sari, ke klinik anak itu bertambah banyak. Nah, itu jadi mohon untuk bunda sekalian, ayah, untuk bersabar menunggu proses kami untuk mengerjakan resep racikan. Oke, jadi untuk ayah bunda kalau misalnya dapat resep racikan, entah itu nanti diambil di rumah sakit Kendang Sari maupun misalnya harus mengambil di luar, pasti membutuhkan waktu ya Kak Vina ya, tadi informasinya adalah membutuhkan waktu karena harus memastikan dulu nih jenis obat-obat yang akan diracik seperti apa. Jadi berikan kesempatan pada apoteker atau pada teman-teman farmasi untuk meracik obat tersebut sehingga teman-teman bisa melakukannya dengan teliti dan akurat sehingga nanti manfaatnya juga untuk ayah bunda, sehingga obat yang diberikan juga memberikan manfaat. Nah, di Kendang Sari sendiri nih Kak, kalau boleh tahu ada nggak layanan untuk misalnya pasien karena tadi nih menunggu racikan lama, anaknya sudah keburu rewel, mungkin nggak obatnya ini diantar ke rumah kalau untuk pasien-pasien di RSCA Kendang Sari? Oh iya, sangat mungkin ya Mbak Didi. Pasien kita di sini saat menyerahkan resep pasti kami tawarkan, misalkan saat ini kami masih sedang mengerjakan resep racikan, terus estimasi pengerjaannya berapa lama, akan selesai jam sekian gitu, pasti ada ditawarkan. Nanti kami kirim saja, ayah bunda nanti tinggal tunggu di rumah, seperti itu. Kami sudah ada layanan antar obat seperti itu dengan kerjasama dengan aplikasi pengantaran obat. Seperti itu Mbak Didi. Jadi bisa ayah bunda menyetujui untuk kami antarkan obatnya, tinggal ditunggu di rumah seperti itu, dengan kurir yang memang sudah sesuai standar pengiriman obat lah, seperti itu. Ya, jadi ayah bunda, kalau misalnya ayah bunda memang berobat ke RSCA Kendang Sari dan kemudian memang terpaksa tidak bisa menunggu obatnya karena satu dan lain hal, obat bisa diantar sampai ke rumah. Tadi informasi dari Kak Vina, kita kerjasama dengan layanan kurir atau aplikasi pengantaran obat. Oke, nah ini untuk yang pengantaran obat. Kalau misalnya untuk pasien-pasien yang memang tidak bisa ke sini tetapi harus membeli obat Kak, bisakah itu dilakukan untuk pasien-pasien di RSCA Kendang Sari? Ya, tentu bisa, apalagi kita lagi mengalami masa pandemi ya, selama 2 tahun lebih ini. Jadi kami sudah memanfaatkan segala teknologi seperti telemedicine dan telefarmasi yang kita punya. Untuk yang telefarmasi kebetulan
antusias dari ayah bunda sekalian sudah lumayan banyak yang memanfaatkan ya layanan telefarmasi. Jadi bunda sama ayah tinggal tunggu di rumah atau berkonsultasi via telepon dulu dengan dokter yang ada di sini, terus ataukah memfotokan resep seperti itu. Nanti bisa beli di sini, nanti kami antar, jadi tanpa perlu ke rumah sakit. Oke. Nah, ternyata bisa. Kalau misalnya ayah bunda memang tidak memungkinkan datang sendiri ke RSCA Kendang Sari, kuncinya atau syaratnya satu, konsultasi dulu ke dokter ya Kak ya. Bisa melalui WA atau melalui telepon, nanti dokternya akan menuliskan atau merekomendasikan resep apa yang sesuai untuk ayah bunda. Kemudian resep tadi ditunjukkan ke hotline-nya telefarmasi ya. Oke, nanti akan dibantu oleh teman-teman farmasi untuk penyiapan obatnya, kemudian pengantaran obatnya sampai ke rumah. Jadi ayah bunda yang memang tidak memungkinkan untuk ke RSCA Kendang Sari bisa tetap di rumah aja, tapi tetap bisa mendapatkan obat. Oke, ayah bunda, obrolan siang hari ini luar biasa karena kita mendapatkan informasi terbaru tentang cara menggunakan obat yang aman. Jadi ayah bunda, mulai sekarang pastikan kita sebagai pasien, kita teliti dulu ketika kita menerima obat, teliti nama, baik nama pasiennya maupun nama obatnya, kemudian teliti jumlahnya, lalu pastikan juga menanyakan dosis penggunaannya pada petugas apotek atau farmasi. Selain itu kita juga tadi banyak mengetahui cara menyimpan obat yang aman, cara menggunakannya, lalu misalnya harus dibuang, bagaimana membuang obat-obat itu. Terima kasih Kak Vina untuk sharing informasinya hari ini. Harapannya semua pemirsa atau ayah bunda yang mendengarkan atau melihat podcast kita hari ini jadi terupdate lagi nih informasinya tentang obat-obatan. Semoga berkenan ya dengan informasi yang sudah saya berikan. Pastinya. Nanti jangan sungkan lagi ya kalau misalnya kita undang lagi. Terus kita ngobrol tentang topik-topik seputar obat-obatan yang lainnya. Nah, mungkin ayah bunda ada yang mau request nih tentang obat-obatan, tentang topik farmasi atau obat yang ingin dibahas, bisa menuliskan di komen pada kolom komen tayangan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe, kemudian like, share ke lebih banyak orang agar informasi yang kita dapatkan hari ini juga diketahui oleh lebih banyak orang. Oke, baik. Sampai jumpa dalam program Kendang Sari Podcast selanjutnya dengan informasi-informasi lain yang tentunya menarik dan berarti. Sampai jumpa.